Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Rizka Aulia, nomor absen 2 dari kelas 10 kuliner 1. Sejarah 1. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India tahun 3102 SM sampai 1300 SM. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, tetapi kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 4 fase, yaitu Yaman Weda, Yaman Brahmana, Yaman Upanishad, dan Yaman Buddha. A. Yaman Weda dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak di lembah sungai Hindu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeisme. Weda, kitab suci agama Hindu, muncul pada Yaman ini. Pada Yaman ini pula masyarakat dibagi atas 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Panglima, Waisya, dan Sudra. Ada pula orang-orang yang dianggap berada di luar kasta, yaitu golongan paria, pengemis, dan gelandangan. B. Yaman Brahmana. Pada Yaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Pada Yaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut kitab Brahmana. C. Yaman Upanishad. Pada Yaman ini dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi juga pengetahuan batin yang lebih tinggi. D. Yaman Buddha. Yaman ini dimulai ketika putra Raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. E. Agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Awalnya Buddha bukanlah agama melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Sepeninggalan Buddha, para penganutnya menyebabkan ajarannya dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya, yaitu Tripitaka. B. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur dan menyebabkan masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar dan membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. 1. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. 2. Teori kesatriaan. Menurut teori kesatria yang dikemukakan F.D.K. Bose, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India, dan ada juga yang sampai ke wilayah Indonesia. Kemudian terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Van Leur ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka meliputi kekuasaan mereka, sehingga selaras dengan raja di India. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Choides ini, perkembangan pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia datang dan berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekitar abad ke-5, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad 5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa Tengah. C. Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 6 di Kutai, Kalimantan Timur. Bukti arkeologis mengenai Kutai adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta
raja terkenal dari kerajaan ini adalah Mulawarman. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua lainnya adalah Tarumanegara yang diperkirakan berdiri sejak abad 5 sejaman dengan Kutai Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat. 3. Kerajaan Pajajaran Sunda. Kerajaan Pajajaran berdiri sekitar abad 7 sampai 16 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sekarang raja terkenal kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. 4. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera di dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi. Persisinya tetap di kiri kanan Sungai Batanghari. Kerajaan ini mencapai ke masa kejayaan yang dibawa pemerintah Aditya Warman. 5. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad 7 terletak di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Palaputradewa yang berkuasa pada pertengahan abad 11. Pada akhir abad 11, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. 6. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 7. Kemungkinan lokasinya berada di antara Blora dan Cepu. 7. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga sekitar abad 8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad 10. Kerajaan Mataram runtuh pada abad 13. 8. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram yang dipindahkan ke Jawa Timur oleh MPU Sindok pada abad 10. Menurut para ahli, pemindahan tersebut disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi yang memporak-porandakan Kerajaan Mataram. 9. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris yang terletak di Jawa Timur. Raja terkenal kerajaan ini adalah Jaya yang sangat terkenal karena ramalan-ramalannya pada masa pemerintahannya. Kediri tidak hanya berkembang sebagai kerajaan agraris tapi juga berkembang sebagai kerajaan maritim. 10. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Singasari mencapai kejayaannya pada masa pemerintahannya Kartanegara. Kartanegara memiliki visi politik untuk memperluas kekuasaan Singasari sehingga ke seluruh Nusantara atau dikenal dengan politik Cakrawala Mandala Dwipantara. 11. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 10 November 1293. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang. Majapahit mencapai masa kejayaannya di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaannya seluas Indonesia sekarang, bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Patih Gajah Mada untuk mewujudkan Sumpah Palapa yang bertekad pantang berbenang-benang sebelum menyatukan Nusantara. 12. Kerajaan Bali. Prasasti Bali yang tertua berangkat tahun 882. Posisinya adalah tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha untuk membuat petapaan di Bukit Kintamani. Dalam prasasti tersebut, Kerajaan Jaya yaitu Ksi Hamandawa. Kerajaan Bali pernah diserbu Kerajaan Mataram pada 730 Masehi. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Nusantara telah membawa perubahan yang berarti. Peninggalan-peninggalan masa Hindu Buddha yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini antara lain: 1. Bahasa dan tulisan. 2. Politik dan sistem pemerintahan. 3. Ekonomi dan sistem mata pencaharian. 4. Agama dan sosial Buddha, serta 5. Seni Buddha, seni bangunan, seni pahat, dan relief candi. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.